Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, all muslimin wal muslimat, sidang Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada bulan lalu kita telah melaksanakan berbagai macam ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah melaksanakan ibadah saum. Kita telah melaksanakan ibadah tarawih berjamaah. Kita telah melaksanakan beriktikaf malam hari pada malam-malam terakhir pada bulan Ramadan. Dan itu kita laksanakan selama 1 bulan full. Kita saum. Kita laksanakan saum itu selama 1 bulan full. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, tapi 1 bulan full kita laksanakan ibadah saum pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walitukmilul iddah, kata Allah. Dan hendaklah kalian menyempurnakan ibadah saum selama 30 hari 1 bulan full. Dan itu semua berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kita sebab yang menjadikan kita itu bisa melaksanakan ibadah-ibadah seluruhnya pada bulan Ramadan. Maka karena hidayah ini Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, walitukabbirullaha ala ma hadakum, kata Allah. Dan setelah Allah beri hidayah, hendaklah saya bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. Walillahil hamd. Allah perintahkan kita untuk bertakbir. Kenapa? Karena hidayah Allah, kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut pada bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan, mulai dari saumnya, salat tarawihnya, dan ibadah-ibadah seluruhnya pada bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan tahun depan, insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mau melaksanakan atau kita mau bertemu dengan sebuah event, sebuah kejadian atau sebuah acara, kita mau untuk bertemu dengan sebuah event yang besar, maka pasti kita akan persiapkan event tersebut. Kita akan jadikan kejadian atau acara tersebut sebagai acara yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu
ini adalah event yang besar. Agar event ini, agar acara yang akan kita lakukan itu berjalan dengan lancar, maka pasti kita akan persiapkan. Kita akan persiapkan acara ini dengan sebenar-benarnya. Kita akan siapkan dengan seyakin-yakinnya. Agar apa? Agar event yang akan dilakukan ini berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, ketika kita akan melaksanakan sebuah acara pernikahan, baik untuk kita sendiri ataupun untuk anak-anak kita, maka pasti kita akan persiapkan acara tersebut jauh-jauh hari, berbulan-bulan, bahkan 1 tahun sebelumnya. Supaya apa? Supaya acara yang akan kita lakukan itu berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena kita anggap acara pernikahan itu, yang akan kita lakukan itu adalah acara yang besar. Maka hadirin, tahukah kita ada sebuah event yang lebih besar dari acara pernikahan? Dan event ini pasti kita semua akan menjumpainya. Tidak ada dari kita yang tidak akan berjumpa dengan event ini. Semuanya pasti berjumpa. Dan event ini, persiapannya bukan hanya 5 tahun, 10 tahun, tidak. Persiapannya sampai berpuluh-puluh tahun. Bahkan seluruh umur kita akan dihabiskan untuk menghadapi event ini. Apakah event itu? Apakah event yang akan menjumpai kita? Ternyata event itu, kejadian itu bernama kematian. Kita semua pasti akan mendapati diri kita dengan kematian. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kematian merupakan salah satu tanda dari Allah bagi kita untuk nanti ketika kita sudah mati, maka kita akan menjalani kehidupan selanjutnya di akhirat. Dan kematian ini adalah jembatan bagi kita untuk bertemu dengan kehidupan akhirat nanti. Dan tahukah kita bahwa kehidupan nanti di akhirat lebih besar, lebih parah daripada kehidupan di dunia? Jika kita tidak berhasil melewati kematian, maka kita akan tersiksa sampai nanti kita masuk ke dalam neraka atau surga. Sebaliknya, jika kita bisa berhasil melewati kematian, melewati event yang besar ini, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah kita untuk masuk ke dalam surga. Maka oleh karena itu, kematian ini harus kita persiapkan matang-matang. Bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, tapi seumur hidup kita. Kita harus persiapkan acara ini. Kita harus siapkan kejadian ini dengan sematang-matang. Jangan sampai nanti kita menyesal di akhirat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hidup kita di akhirat nanti sengsara dan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan bekal atau persiapan yang paling utama jika kita mau kehidupan kita di akhirat itu menjadi kehidupan yang sukses, kehidupan yang lancar, maka ada satu bekal yang harus kita persiapkan selama hidup kita. Bukan sholat, bukan. Tapi yang paling utama agar kita bisa lancar menghadapi kehidupan di akhirat adalah dengan belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama, hukumnya wajib bagi seluruh umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik kaya maupun miskin, baik tua maupun muda, baik sibuk maupun tidak sibuk, seluruhnya punya kewajiban untuk belajar ilmu agama. Jika seorang muslim, dia mengaku dirinya seorang muslim, maka wajib baginya untuk menuntut ilmu agama. Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim," kata beliau. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka tidak ada alasan bagi kita, karena hukum menuntut ilmu adalah wajib. Dan nanti di akhirat, jangan sampai ketika kita tidak mau menuntut ilmu, bukan karena memang tidak bisa, tapi tidak mau untuk mendengar ilmu agama,
Maka nanti jika ada di antara kita yang seperti itu, nanti di akhirat kita akan menyesal. Kita akan saksikan bagaimana penyesalan orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu. Nabi SAW pernah menceritakan kejadian ketika kita baru dimasukkan ke dalam liang lahat. Kita baru dikebumikan, dikuburkan oleh orang-orang. Maka setelah itu, kata Nabi, ketika kita sudah masuk liang lahat, maka kita akan dipindahkan ke alam kubur. Dan ketika itu, kita masih bisa mendengar suara langkah-langkah orang yang mengantarkan kita. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi ingin menggambarkan ketika kita ditinggal oleh orang yang kita sayangi dan kita lihat orang-orang tersebut meninggalkan kita langsung depan mata kita, maka kita akan merasa sangat-sangat sedih. Nah, itulah gambaran ketika kita sudah di alam kubur. Kita akan merasakan kesedihan yang luar biasa. Kita akan merasakan sebuah kesendirian nanti di alam kubur. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ketika kita sudah merasa sedih, merasa sendiri, tiba-tiba fayatihil malakan, akan datang dua orang malaikat. Kemudian fayakulan, dua malaikat itu Munkar dan Nakir, keduanya akan berkata, akan memberikan sebuah pertanyaan kubur yang sering kita dengar. Yang salah satu perkataannya, salah satu pertanyaannya itu adalah ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fiikum. Kata malaikat Munkar dan Nakir, wahai manusia, siapa orang ini yang telah Allah Subhanahu wa taala utus kepada kalian? Maka orang yang beriman, orang yang mau menuntut ilmu agama dengan baik dan benar selama di dunia, dia akan langsung menjawab, huwa Rasulullah. Itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat balik bertanya lagi, ma ilmuka fihi. Apa ilmumu tentangnya? Apa yang kau ketahui tentangnya? Maka apa kata penghuni kubur ini? Qara'tu kitab Allah. Aku baca Quran. Aku tahu hadis-hadis Nabi. Fa'amantu bihi wa tasaddaqtu. Maka aku beriman kepadanya karena aku tahu, aku baca dalam Quran dan aku baca dalam hadis Nabi, maka aku pun mengimaninya dan aku pun membenarkan kerasulannya. Lihat, orang yang beriman, dia bisa menjawab dengan lantang kepada malaikat. Dan apa yang Allah lakukan, Allah berikan kepadanya nikmat kubur sampai hari kiamat. Dia merasakan kenikmatan yang luar biasa beratus-ratus tahun sampai hari kiamat. Itu orang yang beriman. Lalu, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lihat juga bagaimana keadaan orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu agama. Maka Nabi SAW ceritakan, fayatihil malakan, maka akan datang dua orang malaikat, kemudian pendudukannya. Kemudian fayakulani, dua malaikat ini akan bertanya kepada orang tersebut, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fiikum. Apa yang kamu ketahui tentang orang ini yang diutus kepada kalian? Maka apa kata orang yang tidak mau menuntut ilmu agama? Kata dia, la adri. Saya tidak tahu siapa dia, saya tidak tahu. Maka apa yang dilakukan para malaikat? Yang dilakukan kedua malaikat itu, wa ma'ahu mirzabatun min hadid. Maka malaikat itu akan membawa sebuah pentungan, sebuah pemukul dari besi yang sangat besar. Fayat beribu. Kemudian langsung malaikat itu pukul orang tersebut sampai remuk. Bahkan disebutkan, lauduni bajabal, lasoro turaban. Kalaulah pentungan itu dipukulkan kepada gunung, maka pasti gunung itu akan hancur lebur. Bayangkan, pemukul itu dipukulkan kepada manusia selama di alam kubur. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dan siapa ini? Siapa orang yang dipukul oleh malaikat? Orang yang tidak mau sama sekali belajar ilmu agama. Ta'udzubillah. Karena dia tidak mau belajar ilmu agama, maka akhirnya dia tidak bisa menjawab fitnah kubur, pertanyaan kubur, dan malaikat terus memukulinya sampai hari kiamat. Bukan puluhan tahun, bahkan beratus-ratus tahun setiap hari tanpa henti, malaikat terus memukulinya. Na'udzubillah. Maka Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Halo, kenapa masih banyak di antara kita yang masih santai-santai saja, masih tenang-tenang saja, dan tidak mau belajar ilmu agama, tidak mau menuntut ilmu agama,
Padahal Allah sudah siapkan siksaan bagi orang-orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Kenapa kita masih tenang-tenang saja? Bahkan, bukan hanya siksa kubur saja, nanti terus-penerus Allah akan berikan siksa sampai akhirnya Allah masukkan orang yang tidak mau menuntut ilmu agama kepada neraka sa'ir. Disebutkan dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan pembicaraan orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu agama. Apa kata Allah? Wa qalu, dan orang-orang yang masuk ke dalam neraka sa'ir, lau kunna nasma'u au na'akilu ma kunna fi ashalis sa'ir. Apa kata mereka? Kalaulah kami itu mau mendengar, kalaulah kami itu mau menuntut ilmu agama, kalaulah kami itu mau belajar agama Islam, kalaulah kami mau berpikir tentang agama Islam, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami sekarang tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Kenapa tadi masuk neraka sa'ir? Karena mereka tidak mau belajar ilmu agama. Maka ilmu agama ini penting. Kenapa kita masih santai-santai saja? Tidak mau, bahkan tidak anti terhadap ilmu agama. Padahal ilmu agama ini menjadi penentu baik atau buruknya nanti, sukses atau ruginya nanti ketika kita di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil haq. Pak hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita introspeksi diri kita. Sudahkah salat yang kita lakukan, sudahkah amal ibadah yang itu lakukan itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah salat kita itu benar? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian jika kalian ingin salat tersebut diterima oleh Allah. Maka apa? Kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana aku sekarang salat. Maka apakah salat yang kita lakukan sudah benar? Apakah salat yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala yuhma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah bi sholati." Kesungguhnya yang pertama kali dihisab nanti di akhirat ada salat. Fa in sholahat, jika salatnya benar, najaha wa aflaha, maka dia akan sukses dan dia akan beruntung di akhirat masuk ke dalam surga. Wa in fasadat khosiro wa khosaro, maka dia akan rugi serugi-ruginya dan dia akan celaka di akhir. Hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Sekali lagi kotik ulang-ulang, marilah kita belajar ilmu agama. Mulai dari sekarang, yang belum pernah menginjakkan kaki di masjid untuk belajar ilmu agama, mulai dari sekarang masih ada waktu sebelum malaikat mencabut nyawa kita. Sampai kapan kita belajar? Sampai nyawa kita melayang. Sampai nama kita terdengar di speaker masjid, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Telah berpulang Bapak Fulan bin Fulan, dan ternyata nama kita yang disebut. Dan ketika itulah kita baru boleh lepas dari ilmu agama ketika kita sudah mati. Sekali lagi, marilah kita belajar ilmu agama. Belajar, belajar, belajar. Tidak ada alasan bagi kita, sibuknya kita, banyak kerjaannya kita, tidak menghalangi kita untuk belajar ilmu agama. Jangan sampai nanti kita menyesal di akhirat ketika malaikat memukul kita sekeras-kerasnya, dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam neraka sa'ir, nauzubillah, karena kita tidak mau belajar ilmu agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil haq. Terakhir, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang ulama yang sangat besar, salah seorang ulama mazhab dari 4 mazhab, beliau pernah berkata, "Man aradad dunya," siapa yang mau dunia, siapa yang mau bahagia di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah dia menuntut ilmu agama. Wa man aradal akhirah, dan siapa yang mau mendapatkan kebahagiaan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka itu pun bisa didapatkan dengan belajar ilmu agama. Maka belajarlah, belajarlah, belajarlah sampai nyawa kita menjemput. Belajarlah, belajarlah sampai malaikat mencabut nyawa kita. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri khatib sendiri, semoga bisa menjadi amal jariah, dan umumnya bagi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semoga bisa diamalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma qil lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.